ya, biar kakak abangnya bisa lihat yang mana yang udah hadir nih. Ada Abang Moses belum dibuka kameranya. Ada kakak Adelin, ada kakak siapa ya? Ayo kakak Grace belum dibuka kameranya. Ada Bang Rafael juga di sini. Yuk adik-adik dibuka ya kameranya. Get ready. Selamat pagi adik-adik. Wah, kurang semangat Bang Otnil. Coba sekali lagi ya Kak. Iya. Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi adik-adik. Nah, Abang Otnil udah siap untuk memuji Tuhan belum? sudah dong Kak. Wah, bagus itu Bang. Abang udah semangat. Wah, Abang bagus. juga udah makan. Iya, aku juga udah makan dan mandi Bang. Udah cantik kan? Udah wangi dong Kak. Udah dong. Nah, tapi kita sebelum memulai ibadah, kita ada peraturannya dulu Iya loh Kak. benar, ada peraturannya. Peraturannya Yang apa pertama, sih yang pertama? itu harus siapkan Alkitab. Alkitab. Mana Alkitabnya adik-adik? Coba kakak Abang mau sama lihat. kakak udah siapin Alkitab. Ih, pinter banget adik-adiknya udah pada siap Bang. Coba ditunjukin. Oke. Pinter. Terus yang kedua apa Kak? Yang kedua itu, adik-adik itu sudah harus berpakaian rapi seperti kakak dan abang. Yang cowok pakai kemeja, Kalau yang cewek harus bisa pakai dress. Yang jelas yang rapi, nggak boleh kaos ya Kak. Iya, nggak boleh pakai kaos. Kayak ibadah sekolah minggu offline biasanya. Dan yang ketiga, adik-adik itu nggak boleh makan. Nggak boleh bobo. Nah, terus sebelum itu, adik-adik juga harus mengubah format namanya. Formatnya seperti apa Kak? Kelas, underscore, nama, plus, marga atau boru untuk yang wanita. Contohnya, kelas 2 SD, underscore, Dwi Boru Silaban. Itu untuk perempuannya. Kalau untuk laki-lakinya, kelas C, underscore, Simon Siboro. Wah, coba diubah dulu, Udah dirubah belum namanya? Kayaknya masih ada masih tuh kayak banyak Samuel, deh, Kak. belum dirubah kelasnya. Wah, masih banyak ya Kak. Coba diubah dulu. Coba dirubah adik-adik, biar kakak dan abang bisa absen adik-adik yang sekolah minggu hari ini. Diubah. Oke. Wah, udah Bang, kayaknya. Tapi masih ada kameranya yang belum belum nyala ada. tuh. Wah, ada Bang Sandy belum nyalain kameranya. Wah. Masih banyak ya Kak. Coba dinyalain dulu kameranya. Nyalain kameranya yuk, biar kakak dan abang bisa lihat adik-adik yang cantik dan yang ganteng. Karena nanti di akhir ibadah ada foto bersama. Oh iya abang, kita kenapa masih pakai masker ya Bang? Karena ini masih pandemi corona. Wah. Berarti yang dulu kan 3M, sekarang nambah lagi ya jadi 5M. Yang M pertama, kita harus mencuci tangan. M yang kedua, memakai masker. Kakak dan abang. M yang ketiga, menjaga jarak. M keempat Kak. M yang keempat, mengurangi mobilitas ya adik-adik. Jadi adik-adik nggak boleh keluar rumah tanpa seizin mamah atau papa ya adik-adik. M yang kelima. Yang kelima, mengurangi kerumunan. Jadi kalau kita mau ke mall atau kemana nggak boleh ya adik-adik. Menjauhi kerumunan. Nah,
sekarang kita mau memulai ibadah kita. Oh iya, sebelum itu ada pelayannya ya, Kak. Nah, pelayan Minggu 7 Maret ada MC-nya sebagai Ada Kak Esther Boruhuta Soid dan juga ada siapa ini yang Bang ganteng? Otniel Tambunan. Wow. Pemusiknya Ada kakak yang cantik, Kakak Ruth Boru Simanjuntak. Oh iya, ada yang pembawa firman yang cerita siapa hari tuh? ini. Emang Itu pendeta? yang rambutnya agak-agak Yang naik, berdiri itu wah, ya? yang ganteng itu. Emang Siapa, pendeta David Raja Guguk. Guguk. Siapa yang udah siap untuk memuji Tuhan adik-adik? Aku Aku siap. Nah, sebelum itu kita mau saat teduh sejenak, siapkan hati, pikiran adik-adik. Kita saat teduh. Amin. Ya, sebelum kita memulai ibadah kita bangkit berdiri sambil menyanyi lagu Dengar Dia Panggil Nama Saya. Ayo bangkit berdiri yuk adik-adik. Bangkit berdiri. Dengar Dia Panggil. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya. Juga Dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Jawab ya. Jawab ya, ya, ya. Jawab ya, ya, ya. Jawab ya Tuhan, jawab ya Tuhan. Jawab ya, ya, ya. Sekali lagi, dengar Dia panggil saya. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya. Juga Dia panggil namamu. Oh giranglah, oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Jawab ya. Jawab ya, ya, ya. Jawab ya, ya, ya. Jawab ya Tuhan, jawab ya Tuhan. Jawab ya, ya, ya. Ya, kita mau berdoa pembuka. Sebelum kita doa pembuka, kita bernyanyi lagu Bapakku Datang padamu. Dengan sikap berdoa ya adik-adik, lipat tangan, tutup mata, dengan sikap berdoa. Kita nyanyi lagu Bapakku Datang. Dengan bangkit berdiri ya adik-adik. Atas kasih
berdoa. Bapa yang baik dalam surga, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu dari semalam Tuhan yang Kau sudah memberkati tidur kami dengan baik Tuhan. Sebentar kami akan memulai ibadah kami sekolah minggu. Berikan adik-adik kami untuk mendengarkan firman Tuhan dengan baik dan benar Tuhan. Kau berkati adik-adik kami bila menjadi anak yang takut akan Tuhan. Dan juga Amang Pendeta yang akan membawakan cerita. Dan juga Abang dan Kakak yang akan memimpin ibadah sepanjang hari nanti Tuhan. Bila semuanya mempermuliakan nama-Mu Bapa. Terpujilah Tuhan, Kau Allah yang mengampuni kami segala kesalahan kami. Terpujilah Tuhan, haleluya, amin. Amin. Silakan duduk adik-adik. Ayo Bang, kita bernyanyi biar semangat lagi adik-adik. Kita nyanyikan lagu Hati-hati Gunakan Tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Mulut. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Mata. Hati-hati gunakan matamu. Lupa. Hati-hati gunakan matamu. Lupa. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu. Lupa. Oh iya Bang, minggu lalu hukum Taurat keberapa Bang? Minggu lalu hukum Taurat ke-8. Berarti minggu ini hukum Taurat yang ke-9. 9. Hukum Taurat ke-9 itu adalah jangan engkau mengucapkan saksi dusta kepada sesamamu manusia. Nah, bahasa Bataknya patik pasiahon. Unang ho olo maka tindakon hatana sotutu maralahon dongan jolma. Yang maksudnya itu adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita mendustai, mengkhianati, memfitnah maupun bersaksi palsu serta merendahkan martabat sesama manusia. Kita harus saling melindungi dan menyatakan hal-hal yang baik saja mengenai sesama manusia apabila belum nyata dan jelas diketahui kesalahannya. Ayo adik-adik, lipat tangannya, kita doa patik. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Nah, Abang mau tanya dulu nih Kak, siapa yang minggu ini berbuat kesalahan? Aku Bang. Apa kesalahan? Aku nggak dengerin Mama manggil aku Bang. Nggak ngedengerin Mama. Nah, adik-adik kesalahannya apa? Pasti hal yang sama. Nggak boleh, nggak dengerin Mama. Kalau misalkan disuruh makan, nggak mau makan. Masih kasihkan main game ya Kak? Iya, terus nggak beresin mainan pasti adik-adik Nggak ya. beresin mainan. Apalagi sekarang kebanyakan main-main Mobile Legend itu ya Kak? Game-game mobile itu ya Kak? Iya. Nah, oleh sebab itu kita ingin mengaku kesalahan kita di hadapan Tuhan sambil bangkit berdiri dengan menyanyi lagu Do Re Mi. Itulah dosamu, relakan hatimu, minta pada Yesus, pahami firman-Nya. Sobatmu yang setia telah lama menunggumu, silakan dia masuk, dosamu dihapuskan. Doa pengakuan dosa.
Ya Tuhan, ampunilah kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Amin. Silakan duduk adik-adik. Oh iya, sebelum itu, kok abang masih ngeliat ada yang tutup kamera ya? Iya, masih pada dimatiin kameranya, Bang. Coba dibuka dulu. Coba ayo adik-adik dibuka kameranya, biar kakak dan abang bisa lihat adik-adik yang ganteng dan yang cantik. Wah, masih banyak tuh. Masih banyak, Bang. Oke, jangan lupa dibuka kameranya ya adik-adik. Nah, sekarang kita mau dengerin ayat bulanan. Dari siapa, Bang? Dari guru sekolah minggu TKB Kak Sondang Siagian. Silakan Kak Sondang. Konting. Nasi goreng. Pagi adik-adik sekolah minggu semuanya. Ayat bulanan. Silakan Kak Sondang. Sekali lagi, Iya. Kak. Ya, selamat pagi adik-adik. Pagi, Kak. Pagi, Kak. Ya, ayat bulanan kita diambil dari kitab Roma ayat 3 24. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Terima kasih Kak Terima Sondang kasih, Kak untuk ayat Sondang. bulanannya. Nah, itu ayat bulanannya dari Roma 3 ayat 24. Harus dihafal ya, Bang? Harus Adik-adik juga dihafal. harus hafalin ya. Roma 3 ayat 24. Nah, sekarang kita mau mengaku iman kepercayaan kita di hadapan Tuhan, pengakuan iman rasuli. Sebelum itu kita nyanyi lagu Kasih. Ikut gerakannya yuk adik-adik sambil bangkit berdiri. Sambil bangkit berdiri. Sekali lagi. Kasih itu sabar. Kasih itu sabar, tidak suka marah. Sayang kepada seperti kasih Yesus. Sekali lagi, kasih-kasih. Itu sabar, tidak suka marah. Sayang kepada seperti kasih Yesus. Pengakuan iman rasuli kita akan dipimpin oleh guru sekolah kelas 2 SD, yaitu Kak Monica. Silakan Kak Monica. Adik-adik, kita mau mengakui iman rasuli. Kita sama-sama siapkan hati, lipat tangannya, tutup matanya, kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Alik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan,
yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Terima kasih, Kak Moni. Ayo, adik-adik boleh duduk kembali. Sekarang kita mau dengerin pengumuman. Wah, pengumumannya pasti banyak ya, Bang. Pengumuman yang pertama Apa ya? Coba. Yang pertama, ibadah minggu depan masih melalui aplikasi Zoom ya, adik-adik. Jam berapa? Jam 8.30 sampai jam 10 untuk yang kelas besar. Yang kedua apa, Bang? Yang kedua, kebaktian minggu kelas kecil dengan YouTube pukul 10 sampai 10.30. Link YouTube-nya akan dikirim ya jam 10 pagi nanti. Ada di Facebook Sekolah adik-adik. Minggu. Yang ketiga itu adalah persembahan dapat ditransfer ke rekening AKBP Jatiwaringin Bank Mandiri. Nomornya bisa ada di dilihat. layar ya adik-adik. Untuk ke mama dan papa ya adik-adik. Yang keempat, selamat ulang tahun kepada adik-adik. Minggu yang berulang tahun di minggu Siapa ini. aja nih Bang yang ulang tahun untuk minggu ini? Siapa ya? Coba kita lihat. Wah, pasti banyak nih adik-adik yang Pasti ulang tahun. Siapa ya? Happy birthday adik-adik. Coba mana? Itu kayaknya ada abang itu deh Bang. Abang siapa? Ada Abang Juan Pardamaian S. Simamora. Yang kedua Rasul Margogo Tambunan. Yang ketiga Alena Saraka Pasaribu. Yang keempat Steven Gerald Manulang. Selamat ulang tahun kepada adik-adik. Semoga adik-adik menjadi anak yang takut akan Tuhan dan rajin sekolah minggu Sekolah minggu. Dan taat kepada orang tua, Kak. Iya, sama taat sama Tuhan ya adik-adik. Iya. Itu saja pengumumannya. Sekarang kita mau apa, Kak? Mau dengerin firman Tuhan. Aku udah gak sabar denger cerita dari Abang Pendeta. Aku juga udah gak sabar. Pasti ceritanya seru. Iya, pasti seru banget. Tentang Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Sambil bernyanyi lagu Ku Mau Cinta Yesus. Sambil, Bang. Ku Mau Cinta Yesus. Cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus. Cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Bapa. Ya Bapa, kini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa. Ya Aba Bapa, kini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana. Ya Bapa. Ya Aba Bapa, kini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba Bapa, kini aku
sesuai dengan rencana. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencana. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Amin. Selamat hari Minggu buat anak-anak sekolah Minggu HKBP Jatiwaringin. Coba bikin dulu semua tangannya. Masih semangat enggak? Di dada dulu amang pendetanya. Ini ada yang kipas angin yang kelihatan. Mendada saya jadi kipas angin, Kak Rika. Ya, semangat semuanya sekolah minggu ya. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Alkitabnya udah dibuka. Coba ditunjukin dulu Alkitabnya lagi. Mana Alkitabnya? Ayo, Kenzi Pandiangan, Alkitabnya mana? Judea, ya semua udah dibuka ya. Kita buka Alkitab kita dari Markus 14. Markus di perjanjian lama atau di perjanjian baru? Perjanjian baru. Markus 14 ayat 43 sampai ayat 50. Udah ketemu semuanya? Markus 14 ayat 43 sampai ayat 50. Saya akan bacakan, adik-adik semua bisa mengikutinya di rumah masing-masing ya. Yesus ditangkap. Waktu Yesus masih berbicara, muncullah Yudas, salah seorang dari ke-12 murid itu, dan bersama-sama dia serombongan orang yang membawa pedang dan pentung, disuruh oleh imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, dan tua-tua. Orang yang menyerahkan dia telah memberitahukan tanda ini kepada mereka. Orang yang akan kucium itulah dia. Tangkaplah dia dan bawalah dia dengan selamat. Dan ketika ia sampai di situ, ia segera maju mendapatkan Yesus dan berkata, "Rabi," lalu mencium dia. Maka mereka memegang Yesus dan menangkapnya. Salah seorang dari murid yang ada di situ menghunus pedangnya, lalu menetapkannya kepada hamba imam besar sehingga putus telinganya. Kata Yesus kepada mereka, "Sangkamu aku ini penyamun, maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung untuk menangkap aku? Padahal tiap-tiap hari aku ada di tengah-tengah kamu mengajar di bait Allah, dan kamu tidak menangkap aku. Tetapi haruslah digenapi yang tertulis dalam kitab suci." Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Demikianlah firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, cerita kita hari ini cerita tentang ketika Tuhan Yesus ditangkap. Kenapa Tuhan Yesus ditangkap? Kenapa Tuhan Yesus harus ditangkap? Kasihan kan, masa orang baik ditangkap? Yang ditangkap itu sebenarnya penjahat. Orang yang mencuri, orang yang berbohong, orang yang menipu, itu sebenarnya yang ditangkap. Apakah Tuhan Yesus pernah mencuri? Enggak. Apa Tuhan Yesus pernah berbohong? Enggak. Terus kenapa Tuhan Yesus ditangkap? Jadi kita mau ikuti dulu cerita ini dan kita mau lihat kenapa dia tidak mau melawan. Iya kan? Walaupun dia sudah ditangkap, nggak ada salahnya dia ditangkap, tapi Tuhan Yesus diam aja.
Walaupun Tuhan Yesus sebenarnya bisa melawan, sebenarnya Tuhan Yesus bisa melawan, tapi dia tidak melakukannya. Kenapa? Karena Tuhan Yesus ditangkap untuk menebus dosa-dosa manusia. Nanti minggu depan, adik-adik bisa mengikuti ceritanya yang kelanjutan cerita ini, tentang bagaimana peristiwa Tuhan Yesus ditangkap, lalu dia diadili, lalu disalibkan, lalu mati di kayu salib. Ya, adik-adik sekalian, tadi yang kita baca di sini, siapa murid Tuhan Yesus yang menyerahkan dia? Siapa murid Tuhan Yesus yang menyerahkan Tuhan Yesus? Ayo. Siapa namanya? Siapa? Stefano Sipahutar, tahu nggak siapa tadi nama murid Tuhan Yesus yang menyerahkan Tuhan Yesus sama orang-orang itu? Samuel Daulay. Siapa Samuel? Siapa Samuel? Siapa nama murid Tuhan Yesusnya? Yudas Iskariot. Bayangkan, 3 tahun bersama dengan Tuhan Yesus. 3 tahun jalan bersama. 3 tahun berdoa bersama. 3 tahun sama-sama makan. 3 tahun bercerita-cerita. Jalan bareng kemana-mana. Tak taunya si Yudas berkhianat. Memang ya, si Yudas ini, masa dia berkhianat sama gurunya? Masa dia berkhianat sama Tuhan Yesus? Dia serahkan Tuhan Yesus sama orang-orang itu. Ini dia, tangkap dia, katanya begitu. Iya kan? Caranya tadi bagaimana dilakukan Yudas untuk memberitahukan bahwa itu Yesus? Caranya bagaimana? Caranya dengan cara mencium. Ya. Caranya memeluk Tuhan Yesus. Jadi Yudas Iskariot, dia udah memberitahukan nih sama orang banyak, nanti siapa yang aku cium, itu yang ditangkap ya, katanya begitu. Bayangkan. Lalu ketika mereka sudah berkumpul semua, datang si Yudas. Diam-diam dia datang menjumpai Tuhan Yesus. Dia masih berpura-pura lagi, guru, dia masih memanggil gitu, guru. Lalu dia mencium Tuhan Yesus, langsung datang semua orang banyak menangkap Tuhan Yesus. Bayangkan, mereka itu bawa pedang, bawa pentungan, bawa tali untuk mengikat Tuhan Yesus. Emang Tuhan Yesus itu penjahat? Bukan. Tapi mereka yang menangkap Tuhan Yesus itu adalah orang-orang yang tidak menerima, orang-orang yang tidak senang, orang-orang yang tidak mau menerima kebaikan dari Tuhan Yesus. Jadi adik-adik, dari cerita penangkapan Tuhan Yesus ini, saya mau mengatakan begini, anak-anak sekolah minggu harus benar-benar sadar, harus benar-benar mengetahui bahwa Tuhan Yesus ditangkap karena dia mau menebus dosa-dosa adik-adik sekalian. Dia mau menebus dosa si Rafael, dia mau menebus dosanya si Orlando, dia mau menebus dosanya Dorothy, si Yubet, si Caca, si Cecilia. Dia mau menebus dosa-dosa kita, mau menebus dosa Amang Pendeta juga. Jadi dia mau ditangkap, ya udah nggak apa-apa. Asal nanti anak-anak sekolah minggu HKBP Jatiwaringin, dosanya bisa dihapuskan. Bayangkan, Tuhan kita Yesus yang baik itu, Tuhan Yesus yang baik itu mau ditangkap. Dia mau diserahkan untuk orang-orang jahat, asalkanlah si Kenji, si Devano, si Nicholas, si Mara, semuanya dosanya terhapuskan. Ya kan? Bayangkan kalau Yesus sudah mau mati untuk kita, Yesus ditangkap untuk menghapuskan dosa-dosa adik-adik sekalian. Sekarang nih Tuhan meminta kepada kita, anak sekolah minggu harus mencintai Tuhan Yesus. Ya, siapa di sini yang mau mencintai Tuhan Yesus? Coba angkat tangannya. Yang mau mencintai Tuhan Yesus. Kalau kita mencintai Tuhan Yesus, kita harus rindu, harus kangen. Ya, jadi anak-anak sekolah minggu harus kangen. Pernah nggak kangen sama Tuhan Yesus?
Yang pernah kangen sama Tuhan Yesus coba angkat tangan. Ya. Kalau kangen itu ngapain? Kalau kalian kangen sama papa mama, misalnya papanya lagi pergi kerja, mamanya lagi pergi kerja, kalau kangen itu ngapain? Telepon, iya kan? Kalau enggak, video call, benar enggak? Ditelepon mama, papa aku kangen gitu ya. Karena kita sayang sama papa, sayang sama mama. Jadi kalau kita sayang sama Tuhan Yesus, cinta sama Tuhan Yesus, maka kita juga harus kangen, rindu sama Tuhan Yesus. Makanya anak sekolah minggu harus berdoa, harus baca Alkitab, gitu. Ya, aku rindu nih sama Tuhan Yesus, berdoa. Aku rindu sama Tuhan Yesus, baca Alkitab. Oke? Jadi anak-anak sekolah minggu HKBP Jatiwaringin harus sayang sama Tuhan Yesus. Kalau dia sayang sama Tuhan Yesus, anak sekolah minggu harus rajin berdoa, rajin baca Alkitab, rajin mengikuti ibadah. Hari ini banyak banget yang ikut ibadah. Ada 108, kira-kira 120 anak sekolah minggu ibadah. Tapi sayang, kameranya masih ada yang tertutup. Coba dulu Amang Pendeta mau lihat kamera yang tertutup. Coba dulu ganti kakak kameranya yang tertutup biar kita panggil dulu. Kameranya yang tertutup. Ada Selin, ada Niko, kameranya masih ketutup. Oh, udah dibuka. Oh, si Niko Hutapea belum dibuka kameranya. Ada Boni. Padahal guru-guru sekolah minggunya juga, Amang Pendeta juga kangen sama anak-anak sekolah minggu. Ada si Frita, Angeli, Dameria, Abigail. Masih banyak ternyata anak-anak sekolah minggu belum dibuka kameranya. Teman-teman juga pasti kangen sama temannya kan. Mungkin si Immanuel dia pengen melihat udah gimana ya kabar teman aku si Floreta misalnya kan. Jadi kalian juga harus saling mengenal. Makanya kameranya harus dibuka supaya bisa saling melihat, oh dia sehat. Oh dia masih seperti dulu. Kan udah lama nggak ketemu nih sama teman-temannya kan. Lihat, Kak Nay aja buka kamera. Karena Kak Nay pengen ketemu dengan kalian. Kak Monik selalu memberikan senyumnya yang cantik. Supaya anak-anak sekolah minggu. Nah, guru-guru sekolah minggunya buka kamera. Ada Kak Venina, Kak Natasha, semuanya buka kamera. Amang Pendeta juga buka kamera kan? Itu dia. Jadi adik-adik diingat ya. Tadi itu kita harus menyayangi Tuhan Yesus. Yang kedua, kita harus berdoa. Yang ketiga, kita harus rajin membaca Alkitab. Selanjutnya yang terakhir sekali, lihat. Karena kita sudah mengasihi Tuhan Yesus kita, maka kita juga harus mengasihi papa, mama, kakak, abang, dan teman-teman. Karena apa? Karena Yesus telah mengasihi dan mencintai kita. Jadi Tuhan kita, Yesus yang ditangkap itu minggu depan, masih ada kelanjutan ceritanya. Minggu depan datang lagi ibadah ya. Minggu depan kita ikuti ibadah kita tanggal 14, nanti diceritakan lagi setelah Yesus ditangkap diapain. Baru nanti kita lihat sampai Yesus yang disalibkan. Yesus mati, dia dipukul, dia dicambuk, dia ditendang. Ngeri, kasihan. Makanya adik-adik sekalian, itulah yang dilakukan Tuhan Yesus untuk mencintai kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kiranya cinta Yesus yang telah kami dengarkan, yang telah kami rasakan dan kami terima. Yesus ditangkap, diadili, bahkan mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kami. Tuhan, anak-anak sekolah minggu HKBP Jatiwaringin juga mencintai Tuhan Yesus. Mereka mau berjanji supaya mereka rajin berdoa, rajin membaca Alkitab, dan rajin mengikuti ibadah sekolah minggu. Berkati Tuhan anak-anak sekolah minggu. Berikan mereka kesehatan, berikan mereka kepintaran. Berkati juga papa mama
yang mendidik, mengajari, dan membesarkan anak-anak sekolah minggu. Supaya para orang tua kami boleh menjadi perpanjangan tangan Tuhan di dalam kehidupan anak-anak sekolah minggu. Berkati guru-guru sekolah minggu yang mengajari mereka. Berkati guru-guru sekolah minggu untuk memberikan pelayanan yang terbaik. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Iya. Itu dia cerita firman Tuhan hari ini yang dibawakan sama pendeta. Nah, kita berarti harus sayang kepada Tuhan ya, seperti lagu yang mau kita nyanyikan ini, untuk meresponi firman Tuhan yang judulnya I Love You Jesus. Kita harus sayang dan kasih kepada Yesus dan kepada sesama kita. Sambil bangkit berdiri ya adik-adik. I love you Jesus. Sekali lagi ya, adik-adik, I love you Jesus. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Because deep, deep down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, deep down in my heart. Adik-adik semuanya, kita bangkit berdiri, kita mau menutup ibadah kita. Kita lipat tangan, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau telah melayakkan anak-anak dalam kerajaan-Mu. Kiranya Tuhan yang memberkati anak-anak, Tuhan yang melindungi anak-anak ini, supaya mereka selalu bersukacita di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, terimalah doa kami ini. Ketika kami bersama-sama berdoa di dalam doa, Bapa kami yang di sorga. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam
Selamat hari Minggu adik-adik. Jangan lem dulu ya adik-adik, karena kita mau foto bersama. Ayo adik-adik dibuka kameranya. Yuk. Mana nih? Masih ada yang tutup kamera, Bang. Ayo, wah udah ada yang buka nih kameranya. Ayo adik-adik buka kameranya, masih ada yang belum dibuka. Stefano kita putar, kameranya masih ditutup. Ayo buka kameranya. Ayo, lagi dibuka. Slide 1 yuk. Mana gayanya adik-adik? Gaya mana? Slide 2. Ada juga tuh. Slide 2. Slide 2. Gaya. Slide 3. Gayanya mana? Slide 4. Gayanya. Wah, masih ada yang ditutup kameranya, Bang. Slide 5. Slide 5. Oke. Selamat hari Minggu adik-adik. Selamat hari Minggu adik-adik. Selamat hari Minggu, Amang. Selamat hari Minggu. Lu adik-adik. Dadah. Selamat hari Minggu. Jangan lupa kemudian anak kecil di YouTube ya. Jangan lupa ya adik-adik. Buat para orang tua diingatkan supaya adik-adik kami yang kelas kecil mengikuti ibadah jam 10 di YouTube. Adik-adik. Sampai ketemu di YouTube ya. Selamat hari Minggu adik-adik. Selamat hari Minggu, adik-adik semuanya. Selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu, Matthew.